Singa Gurun Bromo. Bagian 4. Pengalaman pahit itu rupanya menjadi guru terbaik bagimu. Mungkin kau memang berjodoh untuk meneruskan pelajaran silatmu di sini. Kau akan kugembleng selama 6 tahun. Jika kau berani minta pergi, hanya ada satu syarat dariku. Aku tak akan mengajarkan apa-apa lagi padamu, dan aku tidak ingin melihat mukamu lagi. Saya berani mematuhi semua peraturan, guru. Jawab Panji. Kalau begitu kau teruskan dulu beristirahat. Besok pagi-pagi, pelajaran pertama akan dimulai. Terima kasih, guru, kata Panji Argomanik. Dipegangnya tangan orang tua itu, lalu diciumnya penuh hormat dan terima kasih. Hujan deras telah berhenti. Kini udara dingin luar biasa datang menyungkup. Pendekar 212, Wiro Sableng, rangkapkan kedua tangannya di depan dada. Nah, itu kisahku 6 tahun lalu, kata Panji menyudahi riwayatnya. Kini aku muncul untuk meluruskan segala tuduhan keji itu. Aku harus mencari tahu siapa biang racun di balik semua kejadian ini. Aku curiga terhadap Pangeran Sendoyo. Kematian ayahku perlu aku balaskan. Dan yang paling penting, aku harus segera menemukan Larasati kembali. Kau tidak menceritakan tentang ibumu setelah ayahmu meninggal, kata Wiro. Ah, itu satu sisi gelap lagi dari kehidupanku yang malang. Waktu aku masih mengikuti guru, aku mendapat kabar dari seseorang. Beliau menyusul ayah sebulan kemudian. Wiro terdiam sesaat. Boleh aku tahu siapa nama gurumu itu? Dia tidak pernah memberitahu namanya. Dia memiliki gelar sama denganku, Singa Gurun Bromo. Ketika dia melepas aku 6 tahun lalu, dia menyuruh aku memakai gelar itu. Sunyi sesaat di dalam gubuk itu. Kita harus berangkat sekarang, Wiro. Ya, tapi kemana tujuan kita? Aku akan mencari Janar Gandewo, pedagang keliling yang memberi kesaksian palsu itu. Pendekar 212 mengangguk. Kedua pemuda itu lalu naik ke atas kuda masing-masing. Jilid 9. Hari hampir malam ketika mereka memasuki Kuto Inggil dari arah selatan. Setelah melewati sebuah lereng bukit yang ditumbuhi pohon-pohon karet, keduanya menemui sebuah kali kecil. Sebelumnya, kali ini merupakan parit kering akibat musim panas yang panjang. Kini setelah hujan turun, kali itu tampak berair kembali, walaupun sangat dangkal dan kotor. Panji Argomanik menunggangi kudanya di sebelah depan, diikuti oleh pendekar 212 dari belakang. Di kejauhan kelihatan nyala sebuah lampu minyak. Itu rumah Janar Gandewo, kata Panji seraya menunjuk ke arah lampu. Lalu dia mempercepat lari kudanya. Di satu tempat kira-kira 50 langkah dari rumah kecil di daerah terpencil itu, Panji turun dari kudanya. Dia memberi isyarat pada Wiro agar terus mengikuti dengan jalan kaki. Tinggal beberapa belas langkah lagi dari rumah yang dituju, Wiro berbisik. Kau duluan saja, Panji. Aku mau kencing dulu. Dari tadi aku berusaha menahan. Sekarang tak sanggup lagi. Sialan, ada-ada saja kelakuanmu, maki Panji jengkel sekali. Dia tidak lagi memperdulikan Wiro dan bergerak sendirian dalam rumah kecil yang lantainya berkolong rendah. Ada nyala lampu berarti ada orangnya, kata Panji dalam hati. Dia melangkah ke pintu depan lalu berseru. Janar Gandewo, aku mencarimu, lekas keluar. Tak ada jawaban dari dalam rumah itu. Janar, siapa di luar? Tiba-tiba ada yang bertanya dari dalam rumah. Aku Panji Argomanik. Tunggu sebentar. Suaranya seperti gemetar dan gagap. Ada sesuatu yang ditakutinya, kata Panji dalam hati. Dia menunggu sesaat. Tiba-tiba nyala lampu dalam rumah padam. Panji jadi curiga dan melompat ke balik sebatang pohon. Dia tak menunggu lama. Pintu belakang rumah kecil kelihatan terbuka. Lalu seorang lelaki bertubuh tinggi langsung melompat keluar, dengan cepat menyelinap hendak melarikan diri. Panji segera mengejar dan menghadang. Sekali sergap saja dia berhasil membengbeng leher pakaian orang itu. Mau kabur kemana, Janar? Siapa bilang aku mau kabur? Janar Gandewo, si pedagang keliling, menjawab, tapi jelas dia berdusta dan sangat ketakutan. Panji tarik leher pakaian orang itu lalu membantingkannya hingga punggungnya terhempas ke dinding rumah. Janar Gandewo merintih kesakitan. Tulang punggungnya seperti luluh. Kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Ini belum seberapa,
Kertak Panji. Aku tak segan-segan menghancurkan batok kepalamu. Ah, apa salahku? Keparat, kau pandai berpura-pura. Tangan kiri Panji bergerak meninju muka Janar Gandewo hingga bibirnya pecah dan dua giginya rontok. Janar meraung kesakitan. Kau mau minta mampus sekarang juga? Bentak Panji lalu kedua tangannya dicekikkan ke leher orang itu. Jangan bunuh aku. Apa salahku? Siapa yang menyuruhmu memberi kesaksian palsu 6 tahun lalu? Kau bersaksi melihat aku membunuh Tayub Jenggolo, putra Pangeran Sendoyo. Aku, bangsat. Jawab cepat. Panji angkat lagi tangan kanannya. Aku terpaksa. Aku disuruh. Kalau tidak, kemaluanku akan dipotong. Aku akan dikebiri. Siapa yang menyuruhmu? Siapa yang mau mengebirimu? Teriak Panji. Walang Daksi. Walang Daksi. Dukun iblis di Lembah Waru? Janar Gandewo mengangguk. Aku tidak percaya. Kau membual. Biar kupatahkan batang lehermu saat ini juga. Aku tidak dusta, aku tidak berbohong, Panji. Aku tahu Walang Daksi juga disuruh orang lain. Siapa? Sur. Belum sempat Janar Gandewo menyebutkan sebuah nama, tiba-tiba terdengar suara berdesing. Panji berpaling. Sebatang anak panah melesat dan menancap tepat di mata kiri Janar Gandewo. Orang ini meraung setinggi langit. Lidahnya terjulur, mukanya kelihatan menjadi biru. Panah beracun, desis Panji serta-merta lepaskan cekikannya. Tubuh Janar terkulai lalu roboh ke tanah tanpa nyawa lagi. Dalam keadaan masih terkesiap, Panji tidak menyadari bahwa saat itu sebuah anak panah lagi melesat dan kali ini sasarannya adalah dirinya sendiri. Dia mendengar suara berdesing, namun perhatiannya masih tertuju pada kematian Janar hingga dia bertindak lengah. Sesaat lagi anak panah itu akan menancap di punggungnya. Tiba-tiba sebuah benda hitam melesat dalam kegelapan malam, memotong luncuran anak panah dan trakek, anak panah mental patah dua. Panji melompat. Saat itulah dia baru sadar kalau dirinya baru saja terlepas dari bahaya maut. Sesosok tubuh melompat ke hadapan Panji. Pemuda bergelar Singa Gurun Bromo ini berkelebat dan siap untuk menghantam. Tapi dia cepat tarik serangannya ketika dilihatnya yang datang adalah Wiro. Ada untungnya aku kencing tadi, kata pendekar 212. Kalau tidak, mungkin kita berdua sudah jadi mayat. Yang dituju si pembokong adalah kau, bukan kunyuk jangkung itu. Lalu Wiro membungkuk mengambil sebuah benda, yakni batu hitam sakti yang merupakan pasangan kapak maut naga geni 212. Selain memungut batu hitamnya, Wiro juga mengambil patahan anak panah yang tadi dihantamnya dengan batu hitam itu. Aku mengenali mata panah ini. Bagaimana pendapatmu, sobat? Tanya Wiro. Panji memperhatikan anak panah itu. Dia juga segera mengenali, sama dengan anak panah milik orang-orangnya Warok Keling. Katanya, berarti bangsat itu memang terlibat dalam urusan ini. Keparat. Dalam amarahnya, Panji kemudian ingat. Terima kasih, kau telah menyelamatkan jiwaku. Dia memandang ke arah mayat Janar Gandewo. Manusia sialan itu tadi menyebutkan nama seseorang. Orang yang katanya menyuruh dia melakukan kesaksian palsu. Sur, entah Sur siapa. Dia juga menyebutkan nama seorang dukun di Lembah Waru. Aku akan mencari dukun itu sekarang juga. Kau dengar suara derap kaki kuda di kejauhan itu? Ya, apa maksudmu, Wiro? Itu derap kaki kuda si pembokong. Dia belum lari jauh. Kita masih punya kesempatan untuk mengejarnya. Kau harus memilih satu di antara dua, mengejar si pembokong atau pergi ke Lembah Waru. Si pembokong itu lebih dulu, jawab Panji. Tepat, sahut Wiro seraya acungkan ibu jari tangan kanannya. Kedua pendekar ini segera berkelebat ke tempat di mana mereka meninggalkan kuda sebelumnya. Di malam yang gelap dan dingin itu memang tidak mudah untuk mengejar seseorang yang melarikan diri dengan menunggang kuda. Satu-satunya petunjuk ke arah mana larinya si pembokong adalah suara derap kaki kudanya. Tapi celakanya, di satu tempat suara derap kaki kuda orang yang dikejar itu lenyap. Keparat, maki Panji. Dia menghilang. Pendekar 212 tidak menjawab. Telinganya dipasang baik-baik. Aku mendengar suara kaki-kaki kuda di air. Kau ingat kali kecil itu? Ujar Panji. Dia pasti tengah menyeberangi kali dangkal itu. Pantas derap kaki kudanya lenyap.
Ayo kita kejar. Kedua pendekar ini memacu kuda masing-masing ke arah kiri. Tak lama kemudian, mereka sampai di satu tempat ketinggian. Di bawah sana, kelihatan kali kecil berair dangkal. Di seberang kali, tampak seorang penunggang kuda baru saja menyeberangi kali itu. Itu bangsatnya, Kertak Panji. Aku akan memintas jalannya dari arah kiri. Kau memotong dari arah kanan. Dia pasti tidak bisa lolos. Apalagi di seberang sana merupakan kawasan terbuka. Panji membedal kudanya. Wiro menyentakkan tali kekang tunggangannya. Kedua orang ini melesat dalam kegelapan malam. Selewatnya kali dangkal, mereka berpencar menggunting larinya orang yang mereka kejar dari dua arah. Tepat di pertengahan pelataran terbuka, Panji telah berada di depan, Wiro menjepit dari belakang. Orang yang dikejar mengenakan pakaian ringkas warna gelap. Kepalanya ditutupi sebuah topi berbentuk aneh dan wajahnya tersembunyi di balik sehelai cadar. Tahu kalau ada dua orang mengejarnya, si penunggang kuda tadi segera membelok ke kiri dan memacu kudanya sepanjang lereng pedataran. Namun, dia tidak bisa lari jauh karena dalam waktu singkat Wiro dan Panji berhasil mengejarnya. Dari jarak 10 langkah di sebelah kiri, singa gurun Bromo yang sudah tidak tahan lagi lepaskan satu pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi. Yang diarah adalah pinggang orang itu. Selarik angin keras menderu, membabat ke arah pinggang laksana sambaran sebilah mata pedang. Inilah pukulan sakti yang disebut kilat manyapu gurun Bromo. Jangankan tubuh manusia, batang pohon pun akan terbabat putus bila kena hantaman pukulan sakti ini. Rupanya orang di atas kuda sudah tahu kalau dirinya terancam maut. Dari balik cadarnya dia keluarkan suara mendengus. Lalu tubuhnya tiba-tiba melesat ke atas. Serangan singa gurun Bromo lewat di bawah kedua kakinya. Hebatnya, karena kedua tangannya masih memegang tali kekang kuda, ketika melompat turun kembali, dia membuat gerakan jungkir balik, di lain kejap dia sudah duduk kembali di atas pelana kuda dan menghambur menjauhi kedua pengejarnya. Pendekar 212 leletkan lidah mengagumi kehebatan orang itu. Sebaliknya Panji Argomanik, walaupun terkesiap, tapi kemarahannya memuncak. Sebenarnya dia harus dapat menangkap orang ini hidup-hidup untuk mendapatkan keterangan mengapa dia memanah mati Janar Gandewa lalu hendak membunuh dirinya pula. Tetapi amarah lebih mempengaruhi hingga Panji ingin membunuh orang ini saat itu juga. Begitu serangan pertamanya gagal, singa gurun Bromo menggebrak kudanya dan mengejar kembali. Tapi sekali ini, gerakannya tertahan karena sambil melarikan diri orang yang dikejar lambaikan tangan kanannya. Puluhan benda sebesar-besar pasir beterbangan di udara mengeluarkan kilauan aneh. Awas pasir beracun, teriak pendekar 212 yang mengenali apa adanya benda-benda yang melesat ke arah sahabatnya itu. Singa gurun Bromo menggertak marah. Tangan kanannya diangkat. Wus! Satu gelombang sinar putih kebiruan menderu dahsyat. Pasir beracun tersapu abis. Sinar serangan Panji Argomanik terus menerpa ke arah orang bercadar. Orang ini cepat angkat tangan kanannya guna melepaskan pukulan tangan kosong. Dua kekuatan dahsyat saling bentrokan di udara. Terdengar suara berdentum disusul oleh suara ringkikan 3 ekor kuda. Singa gurun Bromo merasakan sekujur tubuhnya seperti tergotai-gontai, sedang kuda tunggangannya menjadi liar dan meringkik tiada henti. Pendekar 212 yang berada tak jauh dari Panji dan sempat tersapu angin serangan juga merasakan getaran hebat menjalari tubuhnya. Kuda tunggangannya seperti sempoyongan dan meringkik beberapa kali. Yang bernasib buruk adalah orang yang dikejar tadi. Tubuhnya terhempas ke samping lalu jatuh ke tanah. Kudanya meringkik keras dan lari meninggalkannya. Puluhan langkah di depan sana baru binatang ini berhenti. Melihat orang buruannya jatuh ke tanah, singa gurun Bromo segera melompat turun dari atas kuda dan kirimkan tendangan ke arah dada orang itu. Yang diserang gerakan tangan kanannya ke pinggang. Wut! Lalu sebilah golok menyambar tak terduga. Ujungnya menderu di perut singa gurun Bromo membuat pendekar ini terkejut dan cepat melompat. Tak urung sebagian bajunya di sebelah perut masih kena tersambar ujung senjata lawan hingga robek. Singa gurun Bromo melompat mundur sambil pegangi perutnya. Parasnya berubah mengelam tanda amarahnya sudah mencapai di puncaknya. Di depannya, orang bercadar tegak sambil putar-putar goloknya.
Dalam gelapnya malam senjata itu lenyap dari pemandangan, hanya suaranya saja yang terdengar menderu-deru. Selangkah demi selangkah, sambil terus memutar goloknya, orang ini mendekati singa gurun Bromo. Tiba-tiba dia menyergap ke depan. Goloknya berkilat dalam satu bacokan deras. Singa gurun Bromo mundur satu langkah. Kedua lututnya menekuk. Bersamaan dengan itu kedua tangannya menyusup ke atas. Begitu dia berhasil mencekal lengan yang memegang golok itu, secepat kilat dia jatuhkan dirinya ke tanah. Kaki kanannya menendang ke arah perut lawan. Orang bercadar terangkat ke atas lalu tertarik keras. Goloknya terlepas dan tubuhnya terbanting ke tanah. Dari balik cadar terdengar suara pekikan. Suara pekik perempuan, jilid 10. Pendekar 212 dan singa gurun Bromo tentu saja tersentak kaget begitu mendengar suara jeritan orang itu adalah suara perempuan. Sekali lompat saja singa gurun Bromo sudah berdiri di samping tubuh yang tergeletak di tanah becek. Kaki kanannya menginjak leher, lalu dia membungkuk dan membetot lepas cadar yang menutupi wajah orang itu. "Kau!" keluar teriakan kaget dari mulut Panji Argomanik alias singa gurun Bromo. Pendekar 212 sendiri tertegun dengan mulut ternganga seperti tak percaya pada penglihatannya. Akhirnya dia hanya bisa garuk-garuk kepala. "Jadi kau rupanya, bapaknya perampok besar. Ternyata anaknya juga penjahat keji. Mengapa kau hendak membunuhku? Mengapa kau membunuh Janar Gandewo? Pasti bapakmu yang menyuruh. Mulutmu lancang. Belum tahu urusan sudah mendamprat. Jika kau ada persoalan denganku, jangan hina orang tuaku," bentak perempuan yang tergeletak di tanah dan lehernya masih diinjak oleh singa gurun Bromo. Dia bukan lain adalah Jayeng Sari, Puteri Warok Keling, raja di raja para perampok. "Baik, sekarang jawab dulu pertanyaanku tadi. Kalau kau tidak menjawab, kuinjak hancur batang lehermu," ancam singa gurun Bromo. "Siapa yang hendak membunuhmu? Siapa itu Janar Gandewo?" balik membentak Jayeng Sari. Lalu dengan mata membelalang, gadis ini berkata, "Aku tidak takut mati. Kau mau bunuh aku saat ini juga? Silahkan. Ayo injak leherku. Akalmu selicik akal bapak moyangmu. Kurang ajar. Kalau kau punya nyali, lepaskan injakanmu. Mari kita berkelahi sampai 100 jurus. Buktikan bahwa kau yang punya gelar singa gurun Bromo bukan seorang pendekar banci yang hanya berani melawan perempuan." Amarah singa gurun Bromo jadi mendidih lagi mendengar kata-kata Jayeng Sari itu. "Manusia sepertimu tidak perlu dihormati. Mati pun kau aku tak merugi. Nah, mampuslah." Singa gurun Bromo injakan kaki kanannya kuat-kuat ke leher si gadis. Namun sebelum hal itu terjadi, murid Eyang Sinto Gendeng cepat mendorongnya hingga injakannya lepas dan tubuhnya terhuyung-huyung. "Wiro, kau hendak membelanya? Kau bersekutu dengan gadis iblis ini?" teriak singa gurun Bromo marah. "Tenang, Panji, sabar dulu sedikit," kata Wiro. "Apa untungku membela gadis cantik ini? Gila, kau masih bisa menyebut gadis yang hendak membunuh sahabatmu ini dengan kata-kata gadis cantik." Semakin naik darah singa gurun Bromo mendengar pujian Wiro itu. "Aku tidak memujinya berlebihan, sobat. Tapi memang kenyataannya dia cantik kan?" Wiro berpaling pada si gadis sambil kedipkan matanya. Dia berkata, "Jayeng, berdirilah." Puteri Warok Keling itu tampak merengut walau hatinya sempat berbunga-bunga mendengar pujian Wiro atas kecantikan wajahnya. "Wiro, katakan apa maumu?" tanya Panji Argomanik dengan suara bergetar menahan amarah. "Dengar, Panji, aku punya dugaan bukan dia yang membunuh Janar Gandewo dan juga bukan dia yang tadi hendak membunuhmu dengan panah beracun itu." "Hebat, bagaimana kau bisa berkata begitu, sobatku? Kau lihat sendiri, dia tidak membawa busur ataupun kantong panah. Aku sudah katakan, gadis seperti dia sudah terdidik untuk berbuat jahat dan mengandalkan tipu daya. Bisa saja dia membuang busur dan kantong panahnya di tengah jalan." Jayeng Sari terdengar mendengus. Saat itu dia sudah berdiri di hadapan Wiro dan Panji. "Aku memang tidak membawa panah dan busur," katanya. "Baik, sekarang katakan bagaimana kau tahu-tahu muncul di tempat ini? Apa keperluanmu? Kalau kau memang tidak berniat jahat, mengapa melarikan diri ketika kami kejar dan mengapa kau menyerang kami? Dengar, anak panah yang membunuh Janar Gandewo jelas anak panah buatan komplotan ayahmu.
Soal panah memanah aku tidak menahu. Peduli setan, aku tak mau membicarakannya. Aku tidak tahu kalau kalian tadi yang mengejarku. Aku menyerangmu karena menyangka kalian orang-orang jahat. Kau dengar, Wiro, seorang anak penjahat enak saja mengatakan kita orang-orang jahat. Jangan tolol, bentak Jayeng Sari. Malam begini gelap dan kalian tahu-tahu muncul di belakangku. Kalau kau tidak bermaksud culas, mengapa kau menutupi wajahmu dengan cadar? Sentak singa gurun Bromo. Kau ingin tahu sebabnya? Jika kau punya saudara perempuan, apa kau merasa tenang mengetahui dia berjalan seorang diri dalam pakaian dan dandanan perempuan? Panji Argomanik terdiam. Jayeng, Wiro menengahi. Coba katakan saja mengapa kau ada di sini. Kalau memang bukan kau yang membunuh Janar Gandewo, mungkin kau tahu siapa pelakunya. Aku ditugaskan ayah ke Kuto Inggil, jawab gadis itu. Sebetulnya bukan ditugaskan. Tapi aku sendiri yang minta. Apa keperluanmu ke Kuto Inggil? Tanya Wiro pula. Kelihatannya si gadis mau dan lebih terbuka bicara dengannya. Hal ini membuat Panji Argomanik menjadi tidak sabaran dan merasa sangat jengkel terhadap sahabatnya itu. Aku sebenarnya bermaksud menemui kalian guna menyampaikan pesan ayah, jawab Jayeng Sari. Jejak kalian berhasil ku ketahui dan kuikuti sampai di tempat kediaman Janar Gandewo. Aku sampai di situ ketika seorang penunggang kuda berusaha melarikan diri. Kurasa dialah yang membunuh pedagang keliling itu dan juga hendak membunuhmu. Kau mengarang cerita, potong singa gurun Bromo. Kalau kau berpendapat begitu, boleh saja. Penjelasanku cukup sampai di sini. Kau pendekar gagah bergelar hebat. Silakan kau selesaikan sendiri urusanmu. Jayeng Sari segera membalikkan diri. Tapi Wiro cepat menghampirinya dan memegang lengannya. Jangan pergi dulu, kau jangan marah padaku, kata Wiro membujuk. Aku tidak marah padamu, tapi jengkel pada manusia satu itu. Tidak tahu ditolong orang, malah memaki, menuduh, dan mendamprat seenaknya, jawab Jayeng Sari. Maafkan dia, pikirannya sedang kalut. Wiro enak saja menciumi jari-jari tangan gadis itu. Jayeng Sari cepat menariknya sambil berseru. Ih, murid Eyang Sinto Gendeng menyengir. Dia yakin kalau Panji tak ada di situ, si gadis pasti akan senang dipegang dan dicium. Kau sama saja kurang ajarnya dengan dia. Malah lebih kurang ajar, bentak Jayeng Sari. Wiro menyengir lagi. Aku hanya bergurau, katanya. Lalu, sekarang coba kau katakan apa pesan ayahmu itu. Pesan untuk sahabatku Panji atau untukku sendiri? Kalau pesan itu untukku, aku berharap-harap ayahmu memanggilku mungkin untuk membicarakan soal perjodohan kita. Jayeng Sari terpekik marah, sedang Panji Argomanik segera membentak. Wiro, tidak pantas dalam keadaan seperti ini kau masih bisa membanyol. Wiro senyum-senyum, banyolanku tadi memang tidak lucu, katanya. Dia berpaling kembali pada Jayeng Sari. Kau mau meneruskan keteranganmu tadi? Jayeng Sari tampak merengut. Namun kemudian dia melanjutkan keterangannya. Aku berusaha mengejar orang yang membunuh dengan panah itu. Tapi dia keburu melarikan diri. Kudanya kencang sekali. Tungganganku yang sudah keletihan tidak berhasil mengejarnya. Di seberang kali kecil dia menghilang. Justru begitu dia lenyap, kalian berdua muncul mengejarku. Sayang bangsat itu lolos. Tapi mungkin kau dapat mengenali sosok atau perawakannya meskipun gelap, tanya Wiro. Wajahnya memang tidak sempat kulihat, tapi potongan tubuhnya aku hampir yakin dia adalah Daruka. Siapa Daruka? Tanya Wiro. Salah seorang anak buah ayahku. Dialah yang dicurigai melakukan penculikan atas diri Larasati. Tapi nyatanya nanti ceritanya jadi lain. Kalau begini jelas ada seseorang di belakang Daruka, kata Wiro. Menurut Janar Gandewo sebelum mati, dia disuruh oleh Walang Daksi. Walang Daksi disuruh oleh Suryaning. Lalu mengapa Daruka membunuh Janar dan ingin membunuhku juga? Berarti bukan Suryaning yang menyuruh Daruka, tapi seorang lain. Mungkin Pangeran Sendoyo. Panji memandang pada Wiro. Wiro menggeleng. Sang pangeran punya kelompok sendiri. 2 tokoh silat istana dan 2 perwira kerajaan itu. Berarti ada orang lain, Panji. Aku mulai mencium baunya. Nanti saja aku katakan. Mungkin kau akan tahu dengan sendirinya.
Sekarang kita harus mencari tahu di mana Suryaning menyekap Larasati. Wiro memandang pada putri Warok Keling itu. Kelihatannya si gadis masih jengkel. Maka Wiro mengalihkan pembicaraan. Kau masih meneruskan keteranganmu yang terputus tadi? Tak lama setelah kalian pergi, ayah segera mengadakan pertemuan dengan kepala-kepala kelompok untuk menyelidiki siapa di antara para anggota yang berada di luar perkampungan. Kemudian segera diketahui bahwa seorang anak buah ayah sejak beberapa waktu lalu tidak ada di kampung. Namanya Daruka. Dia berada di luar tanpa setahu ayah ataupun pimpinan kelompok dan tanpa suatu tugas apapun. Mungkin sekali dialah yang telah membunuh Karjo Lugu, pemilik bengkel kuda di Kuto Inggil itu. Ayah mengirim 2 orang anak buahnya untuk menyelidik lebih jelas. Seorang lain ditugaskan ayah untuk menemui kalian. Tapi aku meminta agar aku yang pergi. Kami berhasil menemui Daruka di satu tempat. Setelah dipaksa, dia mengaku memang dia yang telah membakar dan membunuh perempuan bernama Bibi Kanoman dan Karjo Lugu. Celakanya Daruka sempat melarikan diri. Namun satu pengakuan penting sudah diucapkannya, yaitu bahwa bukan dia yang menculik Larasati. Gadis itu telah diculik lebih dulu oleh seseorang. Siapa? Tanya Panji cepat. Tunggu dulu, ujar Jayeng Sari. Apa hubunganmu dengan seorang dukun perempuan bernama Walang Daksi? Mengapa kau bertanya begitu? Balik bertanya Panji Argomanik. Dukun itu ditemui mati di rumahnya. Ada yang menggantungnya. Panji berpaling pada Wiro. Pendekar 212 garuk-garuk kepala. Berarti kita tidak bisa mencari tahu siapa orang yang disebutkan Janar Gandewo. Kita hanya tahu sepotong nama depannya. Sur, bisa surga, bisa susur, bisa. Sudah, kau jangan ngacok, potong Panji dengan suara keras. Mungkin aku tahu kelengkapan sepotong nama yang barusan kau sebut itu. Rasa-rasanya orangnya sama dengan yang tadi hendak ku beritahukan. Siapa? Tanya Wiro dan Panji hampir berbarengan. Suryaning, jawab Jayeng Sari. Suryaning, ujar Panji dengan nada terkejut dan wajah berubah. Hanya ada satu orang bernama Suryaning. Dia adalah putri Adipati Lumajang. Justru dia yang menculik Larasati, kekasihmu. Hah, apa katamu? Suryaning, putri Adipati Dirgo sampean, yang menculik Larasati, sepasang mata singa gurun Bromo membeliak. Jayeng Sari mengangguk, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin, kata Panji masih tidak berkedip. Perempuan menculik perempuan, apa perlunya, apa untungnya, ujar Wiro pula. Kalau aku menculikmu atau kau menculik aku, nah itu masih masuk akal. Kurang ajar, siapa mau menculikmu? Damprat Jayeng Sari dengan mata melotot sedang Wiro menutup mulut menahan tawa. Panji mendekati Wiro lalu berbisik. Aku punya dugaan gadis ini sengaja menipu kita. Dia punya maksud buruk terhadap kita. Larasati tidak punya silang sengketa dengan putri Adipati itu. Mengapa dia menculiknya? Yang juga tidak jelas. Siapa yang membunuh dukun perempuan bernama Walang Daksi itu? Panji memandang Jayeng Sari. Lalu dia bertanya, bagaimana kau tahu kalau putri Adipati itu yang menculik Larasati? Jayeng Sari menyeringai. Aku bukan cuma tahu hal itu, aku malah juga tahu di mana kekasihmu sekarang disekap. Kalau begitu lekas kau beritahu padaku tempatnya. Kembali Jayeng Sari menyeringai. Kau cari tahulah sendiri, katanya. Rupanya dia masih dendam atas perlakuan Panji sebelumnya. Abis berkata begitu, gadis ini segera hendak tinggalkan tempat itu. Terpaksa Wiro kembali membujuknya. Sobatku cantik, jika kau mau menolong orang, jangan kepalang tanggung. Ayo kita pergi sama-sama ke tempat Larasati disekap. Kau jalan duluan memberi petunjuk, biar ku bawa kudamu kemari. Sebelum gadis itu bisa menolak, Wiro sudah lari ke tempat di mana kuda tunggangan Jayeng Sari berada. Lalu membawa binatang ini pada pemiliknya dan mengulurkan tali kekang pada si gadis. Dia memandang pada Jayeng Sari sambil tersenyum. Mau tak mau hati si gadis jadi luluh dan lembut juga. Sebenarnya dia memang tertarik pada murid Eyang Sinto Gendeng ini sejak pertama kali melihatnya di perkampungan. Gadis ini tundukkan kepala. Baru saat itu disadarinya kalau seluruh pakaiannya basah dan kotor oleh tanah becek akibat jatuh tadi. Wiro maklum apa yang dipikirkan gadis itu.
Maka dia cepat berkata, gadis secantikmu tentu saja tidak pantas berpakaian kotor basah begini. Aku ada salinan di kantong perbekalan. Kau bisa ganti pakaian saat ini juga. Tak perlu, jawab Jayeng Sari cepat. Aku tidak percaya pada manusia macammu. Maksudmu apa? Tanya Wiro. Waktu aku ganti pakaian, kau pasti mengintip. Pendekar 212 tertawa bergelak. Panji Argomanik mau tak mau juga jadi tertawa. Jayeng Sari memandang pada pemuda bergelar Singa Gurun Bromo ini lalu berkata sambil cemberut. Ih, ikut-ikutan tertawa. Ucapan Jayeng Sari membuat gelak tawa Wiro semakin menjadi. Jilid 11. Walaupun malam gelap, namun dari bibir lembah, pondok kayu itu masih dapat terlihat cukup jelas. Jayeng Sari hentikan kudanya lalu menunjuk ke arah pondok. Itu tempatnya, katanya dengan nada dingin. Aku masih belum percaya kalau tidak melihat sendiri, berucap Singa Gurun Bromo. Lalu disentakkannya tali kekang kuda. Dia mendahului Wiro dan Jayeng Sari menuruni lembah. Dalam waktu singkat, ketiga orang itu sudah berada di depan pondok kayu. Singa Gurun Bromo di depan sekali dan lebih dulu melompat dari kudanya. Di dalam pondok yang hanya merupakan satu ruangan terbuka dan diterangi oleh sebuah lampu minyak berkelap-kelip karena kehabisan minyaknya, seorang gadis yang kecantikannya terbungkus rasa takut duduk terikat di atas sebuah kursi kayu. Dia mengenakan baju dan celana panjang warna biru muda. Kedua kaki celananya tampak penuh robek sampai sebatas lutut. Dari robekan itu kelihatan sepasang kakinya yang penuh dengan guratan-guratan luka. Gadis ini terduduk dengan muka pucat dan ada air mata jatuh di atas pipinya. Di hadapannya, melangkah mundar-mandir seorang gadis lain berpakaian serba merah yang saat itu memegang seutas cambuk. Gadis satu ini menutupi kepalanya dengan sehelai kain tipis hingga parasnya hanya kelihatan samar-samar. Jadi namamu Larasati? Mulut di balik kain tipis berucap dengan nada ketus. Tiba-tiba dia angkat tangannya. Cambuk yang dipegangnya berkelebat. Terdengar suara keras menggigitkan ketika cambuk itu menghantam kedua kaki gadis yang duduk terikat di kursi. Si gadis menjerit kesakitan. Luka baru kelihatan mengoyak kakinya. Gadis yang melakukan cambukan tertawa mengekeh. Sakit, hik, kau menjerit, kau menangis, gadis cengeng, sakit yang kau rasakan tidak ada artinya dibanding dengan sakit hati yang kualami selama ini. Persetan dengan sakit hatimu, mengapa kau menculik dan memperlakukan aku seperti ini? Kau manusia biadab, teriak gadis di kursi. Diam, lalu cambuk itu menghantam kembali. Gadis di kursi kembali menjerit. Kedua kakinya luka lagi, darah semakin banyak mengucur. Namamu Larasati, kau bakal benar-benar mengalami lara seumur hidup. Jangan harap kau bakal mendapatkan pemuda itu. Jika aku tidak bisa mendapatkan Panji Argomanik, kau juga tidak bakal bisa memiliki pemuda bergelar Singa Gurun Bromo itu. Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau menutupi wajahmu dengan cadar? Kau perempuan iblis. Gadis yang memegang cambuk tertawa panjang. Aku memang manusia iblis, bahkan bisa lebih buas dari iblis. Sebentar lagi pekerjaanku akan selesai. Setelah wajahmu kurusak, aku mau lihat apakah kekasihmu itu masih mencintaimu. Hik, manusia celaka, apa yang hendak kau lakukan? Sabar, jangan banyak tanya dulu. Nanti kau akan tahu sendiri. Lalu gadis yang kepalanya ditutup kain tipis memutar-mutar cambuknya. Dari mulutnya kemudian terdengar suara teriakan keras. Bersamaan dengan itu, cambuk di tangan kanannya menghantam ke arah wajah gadis di atas kursi.